Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Mirsad Danilu, Ya, kita mulai ujian komprehensif atas nama Mirsad Danilu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. bismillahirrahmanirrahim. Mengawali pelaksanaan ujian komprehensif ini, saya mintakan untuk membuka surah As-Sajdah. Anda baca, setelah itu Anda tuliskan 5 ayat 1 sampai 5 untuk surat As-Sajdah. Disilakan. As-Sajdah. Dia juz 21. Juz 21. Ada Pak, 33, 418. Yang mana ya? Oke Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما آتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان من مقداره 1000 سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقالوا إذا ضللنا في الأرض إنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل يتوفاكم
ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسامعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسق يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزولا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون عذاب الأكبر لعلكم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهدينهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون
أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينذرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون صدق الله العظيم. Ya, baik Mirsad. Selanjutnya saya mintakan Anda untuk dapat menjelaskan ya, teori-teori belajar dan pembelajaran yang melandasi terhadap rancangan pengembangan perangkat pembelajaran atau modul ajar yang Anda susun sesuai dengan prinsip-prinsip Merdeka Belajar. Mohon Anda dapat menjelaskan terkait dengan teori belajar dan pembelajaran. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Pak sudah memberikan waktu kepada saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang teori-teori belajar. Yang pertama itu teori itu dulu ya tentang definisinya. Belajar adalah proses perubahan yang terjadi pada individu sebagai hasil dan interaksi dengan lingkungannya. Kemudian perubahan ini dapat berupa peningkatan pengetahuan, penguasaan keterampilan, perkembangan sikap maupun transformasi perilaku. Nah, proses belajar ini melibatkan usaha aktif, kemudian usaha aktif individu untuk memperoleh, memahami, dan mengolah. Proses belajar melibatkan usaha aktif individu dengan pembelajaran formal maupun observasi. Kemudian saya akan menjelaskan tentang teori-teori yang tercantum dalam modul. Yang pertama itu project based learning atau teori belajar proyek, yang mana melalui proyek nyata. Kemudian yang kedua, pembelajaran berbasis kompetensi atau competency based learning, yaitu tentang fokus kepada kemampuan siswa. Kemudian pembelajaran berbasis teknologi, kemudian menggunakan teknologi untuk mendukung pembelajaran. Kemudian pembelajaran berbasis pengalaman atau experiential learning, yakni tentang belajar melalui pengalaman langsung. Nah, kemudian teori yang pertama adalah teori behaviorisme. Nah, teori behaviorisme ini itu dikembangkan oleh pencetus, yaitu nama penelitiannya itu John B. Watson atau Ivan Pavlov B. Skinner. Beliau itu menjelaskan tentang berfokus pada perilaku yang dapat diamati sebagai hasil dari hubungan, kemudian antara stimulus rangsangan, kemudian dengan respon reaksi. Jadi peserta didik itu diberikan respon atau kemudian diberikan stimulus, kemudian akan menjadi respon. Kemudian teori kognitivisme. Teori kognitivisme ini dikembangkan oleh atau Jean Piaget atau Jerome Bruner. Teori ini menekankan pada proses mental internal, kemudian seperti berpikir, kemudian mengingat, kemudian dan memahami. Nah, kemudian ini dikembangkan oleh Jean Piaget, mengembangkan teori tahap perkembangan kognitif yang mencakup tahap sensorimotor,
kemudian operasional dan operasional konkret. Nah, kemudian dikembangkan atau dikaitkan dengan pembelajaran. Nah, guru ini berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa, kemudian menghubungkan informasi dengan pengetahuan yang sudah dimiliki. Nah, kemudian teori humanisme. Nah, teori humanisme ini itu dikembangkan oleh Abraham Maslow Schroeder. Nah, beliau berpendapat bahwa teori humanisme ini berfokus pada perkembangan individu secara menyeluruh, termasuk aspek teori humanisme dan intelektual. Nah, Abraham Maslow ini memperkenalkan hierarchy of need. Nah, di situ dijelaskan tentang yang mana menekankan bahwa kebutuhan dasar seperti rasa aman, kemudian dan diterima. Nah, semua itu harus terpenuhi sebelum individu dapat belajar secara optimal. Nah, kemudian menurut teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif ini menekankan pada perhatian terhadap tahapan perkembangan anak. Kemudian teori belajar kognitif ini lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Jadi teori ini lebih mengutamakan tentang proses belajarnya. Kemudian teori behavioristik. Nah, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus. Jadi diberikan stimulus, kemudian diberikan respon. Oke. Kemudian teori humanistik. Saya kembangkan lagi teori humanistik. Yang pertama itu berangkat dari aliran humanisme sebagai reaksi atas aliran behaviorisme. Kemudian belajar dari berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang. Kemudian perilaku pendidik adalah membantu peserta didik untuk mengembangkan dirinya, yaitu membantu masing-masing individu untuk mengenal diri mereka sendiri. Jadi teori ini lebih ke individu, bagaimana cara mereka itu bisa mengenal diri mereka sendiri-sendiri. Oke, seperti itu, Pak. Baik, selanjutnya Anda jelaskan juga komponen-komponen dalam pengembangan perangkat pembelajaran atau modul ajar yang Anda susun, mulai dari bagaimana tujuannya, materi, sampai pada instrumen asesmen yang mengembangkan critical thinking, creative thinking, reflective thinking, maupun decision making-nya itu. Silakan Anda elaborasi dengan baik. Baik. Terima kasih. Saya jelaskan lagi tentang komponen utama. Jadi komponen utama ini dalam modul ini itu yang pertama tujuan pembelajaran, di mana tujuan pembelajaran ini menjelaskan apa yang ingin dicapai oleh siswa. Kemudian yang kedua materi pembelajaran. Materi pembelajaran ini isi pembelajaran yang mencakup teori, kemudian konsep, kemudian praktek. Kemudian yang ketiga itu mengenai tentang metode pembelajaran, yaitu cara penyampaian materi seperti ceramah, kemudian diskusi atau praktikum. Kemudian aktivitas pembelajaran, kegiatan yang harus dilakukan siswa untuk mencapai tujuan. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi, penilaian, proses dan hasil belajar siswa. Nah, komponen pendukung, saya tambahkan lagi komponen pendukung. Yang pertama itu adalah pendahuluan, pengenalan topik dan tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua itu uraian materi. Uraian materinya itu penjelasan secara rinci tentang materi yang akan diajarkan atau materi pembelajaran. Kemudian yang ketiga itu contoh dan ilustrasi. Penggunaan contoh ini bisa digunakan gambar untuk memperjelas materi. Kemudian latihan dan tugas, kegiatan praktis untuk menguji pemahaman siswa. Kemudian referensi, daftar sumber bacaan tambahan, dan glosarium, daftar istilah penting dan definisinya. Terakhir itu adalah lampiran-lampiran seperti bahan tambahan seperti grafik, kemudian tabel atau gambar. Kemudian saya tambahkan lagi tentang komponen teknis. Komponen teknis ini itu berupa desain grafis, tampilan visual perangkat atau pembelajaran, kemudian navigasi, yaitu pengorganisasian materi untuk memudahkan akses
Kemudian ketiga teknologi, penggunaan platform pembelajaran online seperti word wall, quizzes dan lain-lain. Kemudian yang keempat itu multimedia, penggunaan audio, kemudian video dan animasi. Dan itu seperti yang saya praktekkan, itu saya kembangkan dalam media atau Canva. Itu saya gunakan untuk pembelajaran di kelas. Nah, terima kasih Pak. Bagaimana dengan pengembangan pembelajaran terkait dengan perumusan TP, ATP, TP-ACK, PBL dan PJBL-nya? Bagaimana Pak? Ulangi Pak. Terkait dengan pengembangan pembelajaran, yakni pada perumusan tujuan pembelajaran, alur tujuan pada TP-ACK, PBL maupun PJBL. Bagaimana Anda menjelaskan? Oke. Baik, terima kasih Pak. Rumusannya itu mengenai tentang bagaimana merumuskan tujuan pembelajaran. Merumuskan tujuan pembelajaran ini adalah langkah awal itu yang sangat penting dalam proses perencanaan pembelajaran. Kemudian memahami kompetensi yang diharapkan. Langkah pertama adalah memahami kompetensi atau kemampuan apa yang akan dicapai oleh siswa itu. Kemudian menggunakan prinsip SMART. Prinsip SMART itu seperti spesifik atau tujuan harus jelas dan tidak ambigu. Misalnya siswa dapat menjelaskan hukum gravitasi atau lebih spesifik dibandingkan dengan siswa memahami fisika. Kemudian menggunakan kata kerja operasional. Menggunakan kata operasional ini dalam merumuskan itu yang pertama pengetahuan, menyebutkan, menjelaskan, dan mengenal. Kemudian pemahaman. Pemahaman ini mengidentifikasi, menggambarkan, dan mengklarifikasikan. Kemudian penerapan, menggunakan, memecahkan, kemudian mengaplikasikan. Kemudian sintesis. Sintesis ini pertama itu merancang, kemudian menyusun, dan membangun. Kemudian terakhir adalah evaluasi. Evaluasi ini memberi penilaian dan memilih. Kemudian mengaitkan dengan kebutuhan dan minat siswa. Kebutuhan dan minat siswa ini yang pertama, tujuan pembelajaran yang baik tidak hanya berfokus pada kurikulum, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan dan minat siswa. Kemudian menyesuaikan dengan tingkat kognitif siswa. Tujuan pembelajaran harus disesuaikan dengan tingkat pemahaman, kemudian kemampuan siswa. Jika siswa masih berada pada tingkat pemahaman dasar. Kemudian contoh tujuan pembelajaran. Contoh tujuan pembelajaran ini, setelah mengikuti pembelajaran siswa dapat menghadirkan 2 angka 2 digit dan benar dalam waktu 15 menit. Kemudian tujuan pembelajaran dalam pembelajaran, yakni siswa bagaimana merumuskan alur dan tujuan pembelajaran adalah langkah penting dalam merancang proses pembelajaran yang terstruktur dan sistematis. Kemudian menentukan tujuan utama pembelajaran. Yang pertama itu langkah pertama dan merumuskan alur tujuan pembelajaran adalah menetapkan tujuan pembelajaran utama. Tujuan utama ini biasanya mencakup kompetensi, kemudian yang ingin dicapai oleh siswa di akhir pembelajaran. Kemudian membagi tujuan utama menjadi tujuan pembelajaran kecil. Setelah menentukan tujuan utama, langkah berikutnya adalah membagi tujuan tersebut menjadi beberapa tujuan pembelajaran yang lebih kecil dan lebih spesifik. Ya, seperti itu, Pak. Ya. Selanjutnya dengan penjelasan itu, Anda silakan praktekkan dalam proses pembelajaran. Ya, dalam proses pembelajaran minimal Anda gunakan waktu 20 menit untuk proses praktek pembelajaran. Disilakan. Ya. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar adik-adik? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke adik-adik, hari ini kita berjumpa lagi ya. Sebelum Pak Guru mulai pembelajaran hari ini, Pak Guru tanyakan dulu sama ketua kelas, siapa yang tidak hadir ketua kelas? Oke, semua hadir ya. Adik-adik sehat? Oke, alhamdulillah sehat. Nah, adik-adik, Pak Guru minta satu orang untuk membaca doa. Nah, ayo, siapa yang berani? Angkat tangan, ayo, siapa yang berani? Oke, adik Triko Gaib, oke, silakan berdoa. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bil muhammadi nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warjukni fahman. Alhamdulillah. Baik adik-adik, Pak Guru mau uji semangatnya dulu. Oke. Masih ingat yang kemarin yang biasa kita buat? Oke. Tepuk semangat. 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 Oke adik-adik. Seperti itu ya. Oke kita ulangi lagi. Tepuk semangat. 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 Oke. Adik-adik semangat sekali hari ini ya. Ya. Pak Guru saja semangat. Oke. Adik-adik masih ingat materi yang kemarin? Yang kita pelajari hari kemarin? Masih ingat? Oke. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materinya ya. Oke, sekarang materinya itu tentang berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua itu termasuk perilaku apa adik-adik? Oke, perilaku terpuji. Nah, sebelum Pak Guru mulai, Pak Guru akan membacakan materinya atau Pak Guru akan tampilkan tujuan pembelajaran hari ini supaya adik-adik bisa tahu, oh hari ini kita belajar apa ya? Ya, supaya orang tua tanya adik-adik belajar apa hari ini? Oh, Pak Guru sampaikan tentang ini. Oke. Nah, sekarang Pak Guru akan sampaikan tentang tujuan pembelajarannya. Yang pertama, yakni tentang mampu memahami nilai-nilai berbakti kepada orang tua melalui diskusi dan pengamatan. Kemudian, mampu mengidentifikasi cara-cara berbakti kepada orang tua yang sesuai dengan ajaran agama dan budaya. Kemudian yang ketiga, itu mampu membuat proyek yang menunjukkan cara berbakti kepada orang tua secara kreatif. Nah, adik-adik sudah lihat kan yang Pak Guru sampaikan tadi atau Pak Guru tampilkan tadi? Lihat? Oke. Nah, sekarang kita masuk pada materi. Yang pertama, yakni tentang apa itu berbakti kepada orang tua. Ya jelas, kita harus mengetahui berbakti kepada orang tua itu. Nah, apa itu berbakti kepada orang tua? Yang pertama, atau Pak Guru jelaskan dulu ya definisinya. Berbakti kepada orang tua adalah segala bentuk perbuatan baik yang ditunjukkan kepada kedua orang tua, kemudian seperti menghormati, kemudian mematuhi, dan menyayangi mereka. Kemudian, mengapa penting untuk menghormati orang tua? Ya harus. Yang pertama, orang tua adalah alasan utama kita ada di dunia ini. Jadi kalau bukan orang tua, kita tidak ada berada di dunia ini. Jadi kita harus bersyukur dan mematuhi perintah orang tua. Kemudian yang kedua, mereka berkorban banyak untuk masa depan anak-anak. Ya, orang tua itu sudah bersusah payah. Ada yang nelayan, kemudian ada yang petani.
Jadi adik-adik itu harus bersyukur dan selalu membantu orang tua. Karena orang tua itu mencari uang untuk menyekolahkan anak-anak atau adik-adik ya. Oke, kemudian yang ketiga, dalam Islam, ridha Allah terletak pada ridha orang tua. Nah, adik-adik harus berbakti kepada orang tua. Mengapa? Karena orang tua itu adalah pintu sukses untuk adik-adik nanti. Jelas? Paham? Ayo, siapa yang belum paham? Oke, sudah paham semua ya. Nah, sekarang Pak Guru lanjut pada materi yang kedua, yakni tentang nilai-nilai berbakti kepada orang tua. Yang pertama, nilai kasih sayang. Nah, nilai kasih sayang ini Pak Guru bagi jadi dua. Yang pertama, berbakti kepada orang tua, yakni menunjukkan rasa cinta dan kasih sayang yang tulus atas pengorbanan mereka. Kemudian yang kedua, orang tua telah merawat. Jelas ya, digaris bawahi. Orang tua telah merawat, mendidik, dan memberikan cinta tanpa syarat kepada anak-anak sejak lahir. Ya adik-adik, orang tua itu, terutama ibu. Ibu itu mengandung kita semua itu 9 bulan. Jadi orang tua itu, terutama ibu, mereka merasakan sakit. Mau miring kanan sakit, mau miring kiri sakit. Kenapa adik-adik berjuang supaya adik-adik itu bisa lahir ke dunia ini. Jadi adik-adik harus berbakti kepada orang tua, terutama jangan membangkang dan jangan pernah berkata ah kepada orang tua. Itu tidak boleh ya. Jangan pernah berkata ah kepada orang tua. Contoh, siapa? Lidiawati. Nah, Lydia, belikan ibu gula di warung sebelah. Ah, saya tidak mau mama. Jangan seperti itu ya. Nah, adik-adik jangan pernah mengeluarkan kata ah. Karena kata ah itu bisa membuat adik-adik itu akan terjerumus ke api neraka. Ayo, siapa yang mau masuk api neraka? Pak Guru saja tidak mau. Jadi adik-adik harus berbakti kepada orang tua. Kemudian nilai hormat dan taat. Nah, hormat bukan hormat seperti ini ya. Jadi nilai hormat dan taat. Jadi hormat itu Pak Guru bagi dua lagi. Nah, menghormati orang tua adalah bentuk pengakuan atas kedudukan mereka sebagai sosok yang berjasa dalam hidup kita. Jadi orang tua itu yang paling atas. Jadi kalau kita sudah dewasa, jangan di saat orang tua duduk kemudian jalan seenaknya. Jadi adik-adik itu harus merunduk atau bilang maaf, permisi. Oke, begitu juga kalau adik-adik di sekolah. Adik-adik kalau di sekolah, kalau di saat ada guru berdiri, adik-adik jangan lewat di depan guru. Atau adik-adik harus mengucapkan salam. Assalamualaikum. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian yang kedua, yaitu ketaatan kepada orang tua dalam hal kebaikan adalah bagian dari kewajiban seorang anak. Ya, seorang anak harus wajib berbakti kepada orang tua. Bagus bawahi ya, garis bawahi. Seorang anak wajib berbakti kepada orang tua. Apabila adik-adik durhaka kepada orang tua, maka orang tua tidak akan pernah ridho apapun yang adik-adik kerjakan. Jadi adik-adik kalau pengen sukses, adik-adik harus berbakti kepada orang tua. Karena kesuksesan adik-adik itu ada di tangan orang tua, kemudian orang tua akan berdoa kepada Allah supaya adik-adik itu akan jadi orang sukses. Ya, adik-adik harus berbakti kepada orang tua. Itu kunci pertama untuk kesuksesan. Adik-adik harus berbakti kepada orang tua. Kemudian nilai kesabaran. Nah, nilai kesabaran ini Pak Guru lihat itu terletak pada orang tua, bukan kepada semua yang adik-adik duduk di sini ya. Nah, di sini Pak Guru bagi 2 poin lagi. Pak Guru jelaskan, oke? Masih semangat? Oke, masih semangat. Kita lanjut ya. Yang pertama, berbakti kepada orang tua, terutama yang sudah lanjut usia dan memerlukan kesabaran yang besar. Ya, kalau ada orang tua yang sudah tua, adik-adik harus merawat. Jangan marah-marah ya.
Karena orang tua itu merawat kita dari kecil itu mereka penuh dengan kesabaran. Adik-adik ngompol di pahanya ibu, kemudian adik-adik rewel. Nah, itu orang tua sabar, ya. Orang tua tidak pernah marah kepada adik-adik. Ketika adik-adik datang ke sekolah diberikan jajan. Nah, orang tua tidak pernah mengeluh. Jadi adik-adik itu harus sabar. Ketika adik-adik sudah dewasa, sudah sukses, ketika orang tua sudah tua, itu adik-adik harus wajib berbakti dengan cara untuk merawat. Ya, kemudian poin yang kedua, ya ini tentang sabar dalam menghadapi sifat, kemudian kelemahan atau permintaan mereka. Nah, biasanya adik-adik, orang tua itu kalau sudah tua, pastinya mereka itu akan menjadi lemah. Kemudian ada orang tua akan meminta sesuatu kepada adik-adik. Nah, ibu pinjam uang ya. Kalau ada kalimat seperti itu adik-adik, ya jangan ya. Adik-adik itu sebagai anak yang berbakti kepada orang tua itu harus malu. Kenapa? Kok orang tua harus minjam uang kepada anaknya? Justru anaknya yang harus memberikan uang kepada orang tua. Oke, paham? Oke, lanjut ya. Masih semangat? Oke, sebelum Pak Guru lanjut materinya, Pak Guru uji dulu semangat konsentrasi. Tempo konsentrasi ya. Tempo konsentrasi. Konsentrasi 1. Konsentrasi 2. Konsentrasi 3. Konsentrasi 4. Nah, 4 itu satu kali ya. Oke, kita ulangi dan ikut ya gerakan Pak Guru ya. Tempo konsentrasi. Oke, konsentrasi 1. Konsentrasi 2. Konsentrasi 3. Konsentrasi 4. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, semangatnya semangat. Masih lanjut? Mau lanjut lagi materinya? Oke, kita lanjut materinya. Nah, sekarang kita sudah masuk pada materi tentang cara-cara. Nah, ini cara-cara ya. Tadi Pak Guru baru menjelaskan tentang pengertiannya. Nah, sekarang cara-cara. Nah, cara-cara berbakti kepada orang tua. Yang pertama, menghormati dan memuliakan orang tua. Yang pertama, Pak Guru bagi 3 poin. Yang pertama, menjaga adab saat berbicara dengan mereka. Seperti menggunakan bahasa yang sopan, kemudian dan lembut. Nah, ini seperti Pak Guru lihat dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ada orang tua yang mau nyuruh anak di saat anak main game, ini Pak Guru lihat langsung membantah orang tua. Jangan seperti itu ya anak-anak. Karena anak-anak kalau membantah orang tua itu anak-anak akan mendapatkan dosa. Apalagi sampai orang tua itu terutama ibu sampai sakit hati. Kok anak saya jadi seperti ini ya? Jangan ya kalau orang tua mau nyuruh adik-adik itu untuk pergi ke sebelah, adik-adik harus turuti permintaan orang tua. Ya, harus berbakti kepada orang tua. Kemudian poin yang kedua, tidak memotong pembicaraan mereka. Jelas, di saat kalau ada orang tua yang sedang berbicara, adik-adik jangan pernah memotong. Ya, ketika orang tua sedang berbicara dengan orang tua yang lain, adik-adik jangan memotong pembicaraan orang tua ya. Itu tidak boleh. Oke? Di sekolah Pak Guru tidak pernah menjelaskan bahwa anak-anak itu harus memotong pembicaraan orang tua. Jangan seperti itu ya. Oke, nanti adik-adik itu akan mendapatkan dosa, ya. Nah, caranya supaya tidak dapat dosa, jangan pernah memotong pembicaraan orang tua dan terutama berbakti kepada orang tua. Kemudian selanjutnya yakni tentang mematuhi perintah orang tua. Mematuhi perintah orang tua. Kemudian yang pertama, Pak Guru bagi jadi 3 poin lagi. Oke? Yang pertama, menuruti nasihat dan perintah mereka selama tidak bertentangan dengan ajaran agama. Kemudian yang kedua, mendengarkan keinginan mereka dengan penuh perhatian. Kemudian yang ketiga, berusaha untuk menjadi anak yang baik sesuai harapan mereka. Biasanya orang tua itu berharap anak-anak itu jadi anak-anak yang soleh dan selalu berbakti kepada orang tua dan
Terutama ketika adik-adik sudah dewasa, sudah sukses, jangan pernah melupakan orang tua. Kemudian membantu dan melayani orang tua. Nah, ini Pak Guru lihat dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa adik-adik yang Pak Guru lihat, anak-anak yang Pak Guru lihat, kalau Pak Guru lewat, mau pergi ke sekolah atau mau pulang ke sekolah, ada yang Pak Guru lihat, ada yang membantu orang tua dengan cara membantu dalam menimba air, mencuci piring. Itu pernah Pak Guru lihat kemarin, ya? Oke. Jadi di sini Pak Guru jelaskan lagi. Pak Guru bagi 3 poin. Yang pertama, itu membantu pekerjaan rumah. Ya, kalau adik-adik itu di saat libur jangan baring-baring terus, jangan main-main game. Adik-adik harus membantu orang tua. Ini hari libur harus membantu orang tua, ya. Oke, dengar? Besok ini hari libur. Jadi adik-adik itu harus bantu orang tua. Kemudian yang kedua, menyediakan kebutuhan mereka. Di saat kalau ada orang tua sakit, adik-adik harus belajar untuk membuat bubur. Ya, kalau ada orang tua bilang, nak, buatkan ibu bubur. Nah, segera adik-adik harus membuat bubur. Kemudian yang ketiga, itu merawat mereka dengan sabar. Ya, adik-adik harus merawat orang tua itu dengan kesabaran. Jangan pernah menyimpan hati yang membenci orang tua. Jangan seperti itu ya. Oh, ibu ini sudah tua, buat apa lagi mau dirawat? Jangan pernah mengeluarkan kalimat seperti itu. Oke, sepakat? Oke, sepakat. Kemudian, seperti yang Pak Guru sampaikan kepada tujuan pembelajaran yang tadi, yakni tentang membuat proyek berbakti kepada orang tua. Nah, proyek berbakti kepada orang tua itu dirancang untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran siswa tentang pentingnya menghormati, mencintai, dan melayani orang tua dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai berbakti kepada orang tua sangat relevan. Kemudian dengan ajaran agama, budaya, dan norma. Masyarakat yang menempatkan orang tua sebagai sosok penting dalam kehidupan anak. Nah, proyek ini adik-adik ketahui bahwa bertujuan untuk membangun karakter siswa yang berakhlak mulia, kemudian empati, kemudian dan bertanggung jawab terhadap keluarganya. Nah, adik-adik sudah paham yang Pak Guru sampaikan tadi? Ayo, siapa yang belum paham? Kalau ada yang belum paham, ayo tangan. Pak Guru, saya belum paham di materi yang ini tentang berbakti kepada orang tua atau cara-caranya seperti apa? Atau apa itu berbakti kepada orang tua, Pak Guru? Saya belum paham. Ayo, siapa yang mau lagi? Ayo, siapa yang belum paham? Angkat tangan. Nanti jangan takut-takut untuk bertanya ya. Karena Pak Guru itu suka adik-adik itu lebih aktif dan berani untuk bertanya. Karena berani itu adalah tergolong orang-orang muslim. Ayo, siapa? Oke, ada yang belum paham tentang apa itu berbakti kepada orang tua? Oke, baik, Pak Guru jelaskan lagi ya. Mengapa penting untuk berbakti kepada orang tua? Yang pertama, orang tua adalah alasan utama kita ada di dunia ini, ya. Karena bukan pertemuan ibu dengan bapak, kita tidak akan lahir. Oke? Jadi, mengapa kita lahir di dunia ini? Ada pertemuan antara ibu dengan bapak. Nah, kemudian mereka bertemu. Jadi lahirnya kita yang ada duduk di sini, oke? Nah, kemudian yang kedua, mereka berkorban banyak untuk masa depan. Biasanya orang tua itu bekerja keras, terutama nelayan, petani. Nah, mereka itu bekerja keras supaya adik-adik itu bisa memiliki masa depan, ya. Kemudian yang ketiga, dalam Islam ridha Allah terletak pada ridha orang tua. Oke. Siapa lagi yang belum paham? Sudah paham? Oke. Baik. Oke, karena sudah paham semua dan ada beberapa yang belum paham tadi dan sudah berani untuk menunjukkan bahwa apa itu pentingnya berbakti kepada orang tua. Sekarang Pak Guru akan bagi beberapa kelompok, ya, beberapa kelompok. Bentar ya, Pak Guru akan bagi kelompoknya. Oke,
Kelompok pertama. Jadi sekarang Pak Guru akan bagi 2 kelompok saja ya. Oke. Kelompok pertama, Triko Gaib. Kemudian yang kedua, Widyawati. Kemudian peserta yang ketiga, ini kelompok yang pertama ya. Ingat-ingat. Lidyawati Zubair. Kemudian Nelpi. Kemudian yang kelima, peserta yang kelima itu Yolan Gaga. Nah, ini kelompok pertama ya. Kemudian kelompok kedua ada Fikri, ada Anissa, kemudian Raisa dan Halim, dan yang terakhir, peserta yang terakhir itu adalah Akbar. Jadi 2 kelompok ini ya, Pak Guru jelaskan ya, 2 kelompok ini akan menjelaskan tentang nilai-nilai berbakti kepada orang tua. Oke, Pak Guru perlihatkan ya. Ini seperti ini LKPD-nya ya. Karena Pak Guru tampilkan tidak jelas, jadi Pak Guru perlihatkan seperti ini ya. Oke. Yang pertama itu tulislah cara-cara berbakti kepada orang tua. Kemudian pertanyaan yang ketiga, berikan contoh berbakti kepada orang tua di kehidupan sehari-hari. Kemudian pertanyaan yang kelima atau terakhir itu tulislah manfaat berbakti kepada orang tua. Nah, adik-adik, kita akan membuat bagaimana cara ini supaya terisi ya. Yang pertama, siapkan alat tulis. Ya, jelas. Kemudian yang kedua, biasakanlah selalu berdoa sebelum mengisi lembar jawaban ya. Kemudian yang ketiga, tuliskan nama dan presentasi pada kolom yang telah disediakan. Jadi adik-adik, setelah mengerjakan ini itu harus dipresentasikan ya antara kelompok 1 dan kelompok 2. Kemudian keempat itu kerjakanlah dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Nah, Pak Guru akan berikan 10 menit untuk adik-adik mengerjakan LKPD ini ya. Oke, sepakat? Oke. Oke, silakan dikerjakan. Oke, kelompok 1 mana? Siapa yang jadi ketua kelompoknya? Oke, Halim. Kemudian, kelompok 2 itu ya. Kelompok 1 itu ketuanya siapa? Oke, Triko Gaib. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, silakan dikerjakan ya. Oke, Pak Guru berikan waktu 10 menit. Oke. Sudah? Oh ya, belum. Oke, siapa yang sudah dari 2 kelompok ini? Antara kelompok 1 dan kelompok 2. Oke. Nah, sekarang kita akan dengarkan presentasi dari kelompok 1 ya. Kelompok 1 ini ketua kelompoknya itu Ibu atau adik Triko Gaib ya. Oke. Ya, jelaskan tentang nilai-nilai berbakti kepada orang tua. Kelompok 2 menyimak ya. Ya, sekarang poin yang kedua dijelaskan. Tulislah cara-cara berbakti kepada orang tua. Oke, kemudian berikan contoh berbakti kepada orang tua di kehidupan sehari-hari. Ya, terakhir, tulislah manfaat berbakti kepada orang tua. Iya, tepuk tangan dulu Ibu Triko Gaib ya. Ibu Triko Gaib ini sudah menjawab semua ya. Ya, sekarang kelompok 2. Nah, kelompok 2 ini ketua kelompoknya itu adik Halim. Ya. Saudaranya Halam ya? Oh ya. Oke, sudah? Ya. Oke, silakan jelaskan nilai-nilai berbakti kepada orang tua. Iya, kemudian yang kedua, tulislah cara-cara berbakti kepada orang tua. Ketiga, berikan contoh berbakti kepada orang tua di kehidupan sehari-hari. Iya, kemudian tulislah manfaat berbakti kepada orang tua.
Iya, luar biasa. Tepuk tangan dulu Adik Halim. Iya, Adik Halim dari kedua kelompok ini sudah bagus ya. Pak Guru kumpul ya lembar jawabannya. Oke. Pak Guru lihat ya, semua di sini aktif dan kompak untuk mengisi lembar kerja ya. Ya. Pak Guru lupa. Pak Guru akan tanya kepada adik yang adik-adik kerjakan tadi. Apa itu LKPD? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Apa itu LKPD? Lembar kerja apa? Peserta didik ya. Jadi lembar kerja peserta didik. Jangan kalau adik-adik lihat di poster-poster LKPD. Cuman LKPD. Tapi ada kepanjangannya. LKPD itu lembar kerja peserta didik. Kerja itu digarisbawahi. Kerja itu adik-adik mengisi penjelasan yang ada di LKPD. Nah, oke. Adik-adik sudah berani. Ada yang bertanya dan ada yang aktif dalam mengerjakan LKPD dan sudah mendengar materi yang disampaikan oleh Pak Guru. Nah, adik-adik, Pak Guru lihat adik-adik ada yang lesu. Oke, Pak Guru ada ice breaking lagi. Oke? Masih ingat aram sam-sam? Ini seperti yang kita lakukan kemarin. Oke. Ikut Pak Guru dulu ya, baru adik-adik. Oke. Aram sam-sam, aram sam-sam. Guli 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 ram sam-sam. Aram sam-sam, aram sam-sam. Guli 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 ram sam-sam. Arafi arafi. Guli 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 ram sam-sam. Arafi arafi. Guli 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 ram sam-sam. Oke? Ayo semuanya berdiri dan ikut gerakan Pak Guru ya. Oke, 1, 2, 3. Aram sam-sam, aram sam-sam. Guli 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 ram sam-sam. Aram sam-sam, aram sam-sam. Guli 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 ram sam-sam. Arafi arafi. Guli 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 ram sam-sam. Arafi arafi. Guli 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 ram sam-sam. Oke, tepuk tangan dulu. Iya, semuanya semangat ya. Oke, silakan adik-adik duduk kembali. Nah, adik-adik, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan materi hari ini dan insya Allah kita akan bertemu lagi di pekan nanti ya. Di pekan depan kita akan bertemu lagi dengan materi berbakti kepada guru. Tadi kan Pak Guru jelaskan tentang berbakti kepada orang tua. Nah, itu orang tua yang ada di rumah. Kemudian pekan depan Pak Guru akan jelaskan tentang materi berbakti kepada guru. Nah, adik-adik, Pak Guru akan simpulkan ya tentang pembelajaran kita hari ini. Oke, baik adik-adik. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu tentang berbakti kepada orang tua adalah bahwa berbakti kepada orang tua merupakan salah satu kewajiban utama seorang anak dalam Islam maupun nilai-nilai moral universal. Ya, kemudian berbakti kepada orang tua mencakup sikap normal, sikap hormat, kemudian kasih sayang, kemudian membantu mereka dalam kehidupan sehari-hari, kemudian mendoakan orang tua dan menjaga perasaan mereka. Kemudian hal ini merupakan bentuk penghargaan atas jasa dan pengorbanan mereka dalam membesarkan anak-anaknya. Jadi adik-adik, hari ini kita sudah belajar tentang bagaimana cara berbakti kepada orang tua. Ya, berbakti kepada orang tua itu penting. Ya, Pak Guru, penting ya berbakti kepada orang tua. Ya, penting sekali adik-adik. Ya, dan terakhir Pak Guru tekankan untuk adik-adik dan ini dilakukan dalam kehidupan sehari-hari ya. Adik-adik itu harus membantu orang tua di dalam rumah. Karena orang tua itu merawat adik-adik
kemudian menunjukkan bagaimana cara berjalan, kemudian pertama merangkak berjalan, bagaimana orang tua itu menunjukkan, kemudian membelajarkan adik-adik supaya bisa berbicara, karena kalimat yang pertama adik-adik keluarkan dari mulut adik-adik itu tentang kalimat mama, kemudian kalimat papa. Jadi adik-adik itu harus berbakti kepada orang tua dan selalu taat dan turut perintah apa yang diperintahkan oleh orang tua. Baik adik-adik, insya Allah kita akan ketemu pekan depan dengan materi berbakti kepada guru. Ya, sebelum Pak Guru tutup, sudah paham semuanya? Oke, paham. Oke adik-adik, alhamdulillah, wa syukurillah, kita sudah belajar hari ini tentang berbakti kepada orang tua. Semoga adik-adik itu jadi anak yang sukses dan selalu berbakti kepada orang tua. Ya, adik-adik pulang dari sini, dari sekolah ini, adik-adik harus bersalaman dan mencium tangan orang tua. Jangan lupa mengucapkan salam. Assalamualaikum. Ya, oke. Baik adik-adik, Pak Guru mohon maaf dan minta maaf apabila ada kalimat yang tidak sesuai, kalimat kata salah-salah yang keluar dari mulut Pak Guru. Pak Guru minta maaf ya. Ya, kalau Pak Guru sering marah-marah, dimaafkan ya. Ya, karena pekan depan kita akan belajar tentang berbakti kepada guru. Jadi, sebelum Pak Guru memperlihatkan bagaimana cara berbakti kepada guru, Pak Guru lebih awal meminta maaf ya. Apabila ada kesalahan dari kalimat yang Pak Guru sampaikan ini menyinggung hati adik-adik, Pak Guru minta maaf ya. Oke. Siapa yang mau mimpin doa pulang? Ada? Oke. Ibu, siapa adik Widyawati? Ya. Silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil khusr ila alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Mirsad. Ya, Pak. Selanjutnya Anda paparkan, jelaskan terkait dengan modul project P5 PPRA yang Anda kembangkan pada modul belajar yang ada. Rancangan modul project P5 PPRA. Baik. Baik, Pak. Terima kasih. Di sini saya mengambil itu project P5 itu tentang kipas batik. Nah, di sini itu tentang kearifan lokal. Jadi di kipas batik ini saya menyusun modul. Nah, modul ini yang pertama tentang tujuan pembelajaran. Jadi peserta didik mampu mengenal seni batik sebagai warisan budaya Indonesia. Kemudian peserta didik mampu membuat karya seni sederhana berupa kipas batik dengan teknik dan bahan sederhana. Kemudian peserta didik dapat bekerja sama dalam kelompok untuk menjelaskan proyek. Kemudian yang keempat, peserta didik memahami nilai-nilai kearifan lokal dalam seni batik. Kemudian urutan daripada tujuan pembelajaran ini adalah komponen modulnya. Nah, komponen modul ini adalah yang pertama, kompetensi awal. Pertama, peserta didik mengenali seni menggambar batik dan fungsinya dalam budaya lokal. Kemudian kedua, peserta didik memiliki pengalaman menggunakan bahan seni sederhana. Nah, kemudian dari komponen ini, dari kompetensi awal ini ada turun ke bawah, itu tentang profil pelajar Pancasila yang ingin dicapai. Nah, yang pertama itu beriman dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global. Kemudian yang ketiga kreatif. Dan keempat itu bergotong royong. Nah,
bukan hanya di profil pelajar Pancasila saja, ada profil pelajar rahmatan lil alamin yang ingin dicapai. Yang pertama, peserta didik menghargai keberagaman budaya sebagai karunia Allah. Kemudian yang kedua, peserta didik itu memanfaatkan seni sebagai media dakwah. Nah, kemudian ada sarana dan prasarananya juga. Yang pertama, sarana prasarana itu yang pertama kardus, kemudian kertas buffalo, kemudian kertas buffalo putih, kemudian ada alat gambar, gunting, lem, dan stick es. Kemudian yang kedua itu tentang prasarana ruang kelas atau proyektor. Jadi saya menampilkan bagaimana cara pembuatan kipas batik. Nah, kemudian model target peserta didik. Nah, target peserta didik ini saya targetkan itu kepada peserta didik kelas 3 fase B. Kemudian dari target peserta didik ini saya memilih model pembelajarnya lebih cocok untuk apa kepada peserta didik ini. Yang pertama itu saya lihat lebih cocoknya itu kepada Project Based Learning atau PBL dengan pendekatan kolaboratif dan berbasis pengalaman. Kemudian tujuan pembelajaran peserta didik mampu menjelaskan proses pembuatan kipas batik secara mandiri dan kolaboratif. Kedua, peserta didik menghasilkan kipas batik yang bernilai estetika dan budaya. Kemudian kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik memahami langkah-langkah pembuatan kipas batik. Kemudian kedua, peserta didik menunjukkan sikap kerjasama, disiplin, dan kreativitas. Ketiga, produk kipas batik selesai sesuai dengan desain yang direncanakan. Nah, kemudian dari kriteria ketercapaian ini ada namanya pemahaman bermakna. Dari pemahaman bermakna ini, seni batik adalah ekspresi cinta tanah air dan wujud penghargaan terhadap warisan budaya bangsa. Nah, kemudian ada pertanyaan pemantiknya juga. Pertanyaan pemantiknya ini yang pertama, apa yang membuat batik menjadi kebanggaan Indonesia? Kemudian kedua, mengapa seni batik perlu dilestarikan? Kemudian yang ketiga, bagaimana seni batik bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari? Ya, seperti itu Pak. Terima kasih. Dilanjutkan dengan pemaparan penelitian PTK Anda, proposal penelitian PTK Anda terkait dengan apa yang melatar belakangnya, lewat pendahuluannya ada kajian teori dalam penelitian nanti serta metode penelitian dan instrumen yang sesuai dengan prinsip PTK-nya. Diulangi Pak. Anda lanjutkan untuk pemaparan penelitian tindakan kelas Anda dalam bentuk proposal penelitian yang Anda sudah susun. Ya. Mulai dari pendahuluan, kajian teorinya, metode penelitian, dan instrumen penelitian sesuai. Silakan. Oke, baik Pak. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal PTK-nya saya. Di sini saya mengambil satu judul, yaitu tentang penerapan model pembelajaran berdiferensiasi dalam upaya meningkatkan hasil belajar pada materi berbakti kepada orang tua dan guru di kelas 3 SDN 6 Bone. Nah, dari proposal ini saya mencari masalah karena saya lihat di sini masih banyak anak-anak yang selalu membantah orang tua dan guru. Nah, maka terciptanya latar belakang masalah. Nah, dari latar belakang masalah ini saya mencari masalah yang relevan, yang memang benar-benar terjadi di lapangan. Nah, sehingga terciptanya rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini apa penerapan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi dalam upaya meningkatkan hasil belajar peserta didik materi berbakti kepada orang tua dan guru di kelas 3 SD. Nah,
dari rumusan masalah ini saya jabarkan lagi dari rumusan masalah ke tujuan penelitian. Nah, tujuannya ini untuk apa? Tujuannya ini penelitian adalah untuk menilai efektivitas penerapan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik pada materi berbakti kepada orang tua dan guru, kemudian memberikan rekomendasi praktis untuk guru tentang bagaimana menerapkan pembelajaran berdiferensiasi secara efektif dalam mengajarkan materi berbakti kepada orang tua dan guru. Nah, dari tujuan penelitian saya jabarkan lagi jadi tentang manfaat penelitiannya. Dari tujuan, kemudian dari rumusan masalah, dari latar belakangnya dulu, kemudian rumusan masalah, kemudian tujuan penelitiannya. Nah, jadilah manfaat penelitian. Nah, apa manfaatnya penelitian ini? Yang pertama itu memberikan panduan praktis dan strategi untuk guru dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian khususnya dalam mengajarkan materi berbakti kepada orang tua dan guru. Kemudian yang kedua, peningkatan hasil belajar. Meningkatkan hasil belajar dan pemahaman peserta didik mengenai materi berbakti yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Kemudian ada solusinya. Solusi untuk tantangan pendidikan, yaitu mengidentifikasi dan memberikan solusi untuk tantangan yang dihadapi dalam penerapan pembelajaran. Nah, dari bab 1 ini saya menjabarkan dari latar belakangnya, kemudian setelah saya jabarkan latar belakangnya, saya dapat rumusan masalahnya ini, saya buat kajian teori. Nah, di kajian teori ini biasanya itu terletak pada bab 2. Nah, di bab 2 ini ada kajian teori. Yang pertama itu tentang landasan teori. Landasan. Kemudian landasannya itu seperti apa? Yaitu tentang penerapannya. Nah, penerapan ini, dari penerapan dibuat lagi kemudian dari penerapan, dan yang kedua itu tentang model pembelajaran berdiferensiasinya. Nah, ini di bab 2. Kemudian dari model belajar diferensiasi ada peta konsepnya. Nah, peta konsep ini yang pertama itu tentang asesmen berkelanjutan, kemudian kurikulum berkualitas, kemudian lingkungan belajar, ada pengajaran responsif, kemudian kepemimpinan dan rutinitas kelas. Nah, dari bab 2 ini ada namanya bab 3. Nah, di sini biasanya di bab 3 ini itu dijelaskan tentang metode penelitiannya. Nah, metode penelitian ini saya ambil jenis penelitiannya itu tentang PTK, yaitu penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas, PTK. Nah, dari jenis penelitian saya jabarkan lagi tentang perencanaan planning. Perencanaan tindakan kelas ini dilaksanakan dan siklus adapun, kemudian persiapan itu membuat modul ajar dengan menggunakan metode mind mapping. Nah, kemudian pelaksanaan tindakan. Kemudian ada juga observasi. Kemudian refleksi. Nah, di PTK ini biasa itu dilampirkan tentang siklus 1, kemudian dan siklus 2. Nah, biasanya di siklus 1 ini yaitu tentang peneliti melanjutkan penelitian tindakan kelas ini pada tahap siklus kedua. Kemudian seperti halnya siklus yang pertama. Ya, di sini ada perencanaan. Peneliti membuat rencana pembelajaran berdasarkan hasil refleksi. Kemudian ada pelaksanaan tindakan. Guru itu melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian ada juga pengamatan atau observasi, ada juga refleksi, kemudian ada variabel penelitian, kemudian populasi dan sampel, kemudian ada jenis sumber dan teknik pengumpulan data, dan ada teknik analisis dan pengujian hipotesis. Dan terakhir itu saya lampirkan daftar pustaka dari PTK ini saya buat dari saya lihat dari jurnal-jurnal yang sebelumnya. Baik, terima kasih Pak. Baik, saya kira untuk
ujian komprehensif Anda kita cukupkan dan kita nyatakan selesai, dan saya akhiri untuk ujian komprehensif atas nama Mirsad Damilu dengan membaca hamdalah alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, izin Pak, mau di SCC Pak, mau di screenshot dulu. Ya. Oh ya.